Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dimas Fat di channelnya Rian Ferdian. Kembali kita akan berbincang dengan tamu istimewanya yang secara kebetulan mungkin untuk teman-teman Taiwan udah pada hafal tahu persis siapa yang hadir pada kesempatan kali ini karena beliau ada sosok yang sudah sangat tidak asing lagi karena sudah banyak sekali sederet prestasi yang dicatatkan, kemudian juga beliau ada seorang yang sangat aktif di berbagai, terutama dalam dunia literasi. Oke, segera saja kita sapa. Beliau adalah, kalau saya menyebutnya sih Bunda Umi ya Bun. Halo Bunda Umi, apa kabar? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Umi sudah hadir bersama saya di sini. Ini sebuah kehormatan, kebanggaan tersendiri bagi saya dan channelnya Rian Ferdian bisa menghadirkan Bunda Umi di podcastnya kali ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, Bunda Umi adalah sosok yang inspiratif bagi kita semuanya, terlepas dari pengalaman beliau selama ini di banyak negara ya. Dari data yang saya punya aja ya, Bun ya, boleh saya bacakan ya? Ya, boleh. Boleh ya. Nama lengkapnya Umi Sugiharti, lahir di Magetan, Jawa Timur. Hobi dari kecil dari data yang saya pegang adalah menari, termasuk klasik Jawa, Bali, dan Jaipong. Sering mentas dimulai dari usia 7 tahun di berbagai acara baik di pernikahan, sekolah maupun tingkat kabupaten. Selain itu juga hobinya berpuisi, menyanyi, drama, melukis, fotografi, lengkap sekali. Kemudian prestasi yang dicatat juga pernah mempunyai grup campur sari dan hadroh. Kemudian juara 2 lomba qosidah di tingkat Kabupaten Magetan. Yang menarik di sini adalah punya pengalaman selama tahun 97 sampai 99 menjadi seorang pekerja migran Indonesia di Singapura. Betul ya Bun ya? Kemudian pada tahun 2004 sampai 2009 beliau sempat juga berada di Hong Kong. Dan dari tahun 2010 sampai sekarang ada di Taiwan. Kemudian prestasi lainnya adalah juara 1 puisi menyambut kemerdekaan RI Majalah Hitam Putih Taiwan pada tahun 2011. Juara 1 puisi dalam lomba karya tulis antar TKA dan 5 negara dari 5 negara di Depnaker Taiwan tahun 2013. Kemudian karyanya juga pernah dimuat di beberapa majalah berbahasa Indonesia di Taiwan seperti Indosuara, Intei, Buletin Depnaker Taiwan, Migran Express. Menulis artikel dan cerpen di Buletin Suara Kumandang. Dan yang paling menarik tidak bisa saya baca satu persatu karena akan menghabiskan banyak waktu adalah kumpulan antologinya lebih dari 15 bahkan 20 yang ada di handphone saya dari datanya Bunda Umi. Selamat Bunda Umi, ini luar biasa sekali sampai sebegitu banyak prestasi dan karya yang sudah ditorehkan. Hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah pengalamannya menjadi pekerja migran Indonesia di lintas 3 negara ya Bun ya, Singapura, Hong Kong, kemudian Taiwan. Hal pertama yang memotivasi Bunda untuk bekerja di luar negeri sebetulnya apa sih Bun? Itu sebenarnya waktu lulus SMA itu sempat ingin bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di Sragen. Iya. Ya, tapi waktu itu ya tidak bisa masuk karena kurang tinggi aja. Kurang tinggi banget. Betul. Terus saya mendengar ada teman saya yang kerja di Hong Kong gitu. Ya, teman kelas gitu. Saya kok ingin mengikuti jejak beliau gitu. Iya. Di samping itu saya juga ingin membantu perekonomian keluarga. Berarti lebih kepada ingin mencari pengalaman, kemudian yang berikutnya adalah membantu perekonomian keluarga. Kenapa waktu itu pilihannya Hong Kong? Selain ada teman di sana apa? Pertama kali saya pilih ke Singapura. Oh iya, Singapura dulu ya.
benar. Ada suara. Saya pilih ke Singapura karena di situ saya tidak usah belajar bahasa Inggris lagi di situ. Iya, betul ya. Kemudian? Waktu itu kan saya melihat di sebuah kalender gitu. Saya lihat ada sebuah jalan menuju Changi Airport. Jembatan itu di sebuah kalender gitu. Kok saya penasaran gitu. Saya kayaknya harus ke sana gitu. Ya, harus ke sana gitu. Kebetulan di situ kan proses Singapura sangat cepat waktu itu. Dan membutuhkan ingin cepat-cepat berangkat gitu. Oke. Alhamdulillah waktu itu kira-kira hanya 3 minggu di situ saya sudah dapat majikan. Terus 1,5 bulan udah terbang di Singapura. Oke, berarti proses memang cepat seperti yang diharapkan bisa langsung sampai ke Singapura ya. Kemudian dari Singapura sempat ke Hong Kong, kemudian 2010 sampai sekarang di Taiwan. Hal berharga apa sih yang Bunda dapatkan dari itu semua, Bun? Dari itu semua, kalau yang dari Singapura itu kan terkenal negara yang paling bersih di dunia. Dan saya mempelajari bagaimana mereka bisa dikatakan negara terbersih. Bagaimana mereka melakukannya gitu. Emang bahkan tukang sapunya di sana itu aja dari luar negeri. Oh gitu ya? Dari bawah. Sebagai saya sapu di sana. Terus saya lihat mereka cara membuang sampah itu kan semuanya apartemen ya. Semuanya apartemen gitu. Nah, itu di apartemen itu ada lubang khusus. Jadi kita tidak perlu turun ke bawah untuk buang. Jadi lebih efisien ya, menghemat waktu juga ya. Waktu ya, terus di situ tinggal turun aja ke bawah gitu. Dari ada yang 10 lantai, ada 20 lantai gitu. Nah, itu ada kotak khusus itu nanti sampahnya itu langsung sampai ke basement. Jadi sampah yang di bawah itu tinggal ngambilin yang di situ. Oke, kemudian kalau di Hong Kong, Bun? Di Hong Kong? Kalau di Hong Kong, selain kebersihan juga peraturan undang-undang untuk TKW itu sangat jelas gitu. Bahkan untuk libur aja kita nggak usah. Oh nanti 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu. Terus karena majikan itu tergantung majikan ya. Majikan itu kadang bahkan tahu kalau tiap minggu itu harus libur. Kadang mereka 4 minggu harus libur. Tapi kalau misalnya anak kecil gitu, tergantung kita mau 2 minggu sekali juga boleh. Karena kalau kita nggak libur berarti mereka menggaji kita gitu. Kemudian yang paling lama di Taiwan, Bun, selama 10 tahun lebih ya, 2010 sampai sekarang. Kenapa itu bisa sampai lebih lama? Apa yang membuat betah di sana sih, Taiwan? Ya, Taiwan gimana ya? Ya selain peraturan juga di sini orangnya lebih ramah ya. Di sini saya juga mengikuti banyak kegiatan yang itu kita bisa bekerja sama dengan orang-orang Taiwan asli. Betul. Oke. Banyak sekali acara yang kita melibatkan bukan hanya BNI, tapi kita kerjasama dengan orang-orang Taiwan. Misalnya begini, saya juga kebetulan sejak tahun 2018 kemarin, itu saya jadi ambasador dari 140 gitu. Jadi 140 mengadakan kegiatan dengan orang-orang Taiwan, misalnya seperti bulan 5 kemarin kita mengadakan acara memperkenalkan makanan Indonesia kepada pemuda-pemuda yang
pemuda-pemuda Taiwan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Tingkat kesulitannya seperti apa sih, Bun? Selama berpuluh-puluh tahun dari Singapura, kemudian ke Hong Kong sampai ke Taiwan, tingkat kesulitan yang dirasakan Bunda Umi apa sih? Tentunya culture-nya ya, culture atau kebudayaan kita dari Indonesia. Terutama itu pertama masuk ke Singapura, itu dulu malah sempat berdebat masalah sholat. Saya mengalah, kebetulan karena saya sekamar dengan nenek, dan nenek itu takut kalau saya itu sholat pakai itu putih. Iya, pakai mukena gitu. Oke. Oke, saya mengalah di dekat kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya panjang, gitu kan. Jadi yang di dekat pintu itu enggak sama WC-nya terpisah gitu. Oke, itu adalah salah satu tingkat kesulitan yang didapatkan ya, Bun ya. Kemudian kalau di Taiwan ada hal menarik yang bisa Bunda bagikan kalau Taiwan. Sampai berkali-kali kan berangkat ke sana, berarti ada sesuatu di Taiwan nih. Di sini karena saya juga menemukan banyak sekali teman yang terutama tentang literasi. Betul. Tulisan. Nah, di situ saya bertemu Brilliant Times yang juga Mr. Chan itu yang juga mengarahkan kita untuk berkreasi, juga meminta saya untuk mengadakan Umi Show di sana, memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Jadi kayak saya itu dihargai gitu. Oke, luar biasa sekali itu karena keberadaan Bunda Umi sendiri dengan prestasi dan sederet bakat yang dimiliki. Saya pengen flashback ke masa kecil, hobi menari, tari klasik, Jawa, Jaipong, kemudian Bali. Sekarang masih bisa, Bun? Ya. Masih suka pentas? Ya, kalau pentas sekarang sudah enggak, tapi masih biasa aja. Masih menguasai gitu ya? Ya. Menari itu bagi saya seperti yang diajarin oleh guru saya itu, kita tidak hanya menari mengikuti musik, tapi kita harus tahu apa sebenarnya makna dari tarian tersebut. Sehingga bisa dijiwai. Jadi, ya. Iya. Luar biasa. Tari Yapong itu kenapa begitu lincah gitu? Itu sebenarnya apa sih? Itu adalah seorang perempuan muda yang waktu itu kita adakan seperti pesta panen begitu kan. Nah, kita adakan pesta rakyat seperti itu. Nah, seperti itulah tari Yapong sejatinya. Terus ada juga tari gambyong. Tari gambyong juga banyak sekali kan. Berarti banyak sekali tarian daerah yang dikuasai ya, Bun? Insya Allah ya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa diestafetkan ke generasi berikutnya yang secara kebetulan memang saat ini tidak begitu banyak ya generasi-generasi sekarang yang minat dengan menari. Ya. Kemudian beralih ke menulis, Bun. Ya, sebetulnya itu dari mana sih awal mula Bunda Umi terjun menulis? Sebenarnya kalau sejak SD, karena kita ada pelajaran itu, terus kita juga diikutkan dalam lomba-lomba puisi seperti itu. Kalau dalam lomba kita hanya membaca penyair dari karya penyair terkenal, misalnya Khairil Anwar, seperti itu. Lalu kemudian lambat laun kelas 5 itu kita nulis sendiri, terus kita ngikutin lomba gitu. Yang paling berkesan lomba, Bun, yang diikuti saat itu? Lomba yang paling berkesan waktu SD? Waktu SD, itu saya lomba itu agama. TPA. Oke, itu. Lomba TPA itu. Jadi, apa ya, pengalaman itu kan antar apa ya dulu, antar kelurahan gitu. Betul. Kan tantangan tersendiri. Dan itu memotivasi Bunda untuk terus menulis.
Ya, betul. Sampai SMA saya sebenarnya sudah mulai menulis karya novel. Hanya saja saya belum berani untuk memberikan ke penerbit, belum tahu jalannya. Gitu aja. Kemudian Belum kapan tahu jalan. Bunda mulai punya keberanian untuk karya tulisnya itu dibukukan, kemudian diterbitkan sampai dinikmati oleh orang lain? Kapan itu, Bun? Ini sangat penting. Nah, waktu itu di tahun di kontrak kedua itu saya kan lanjutkan di Taipei itu saya hanya jaga anak yang tidak bisa jalan. Jadi usia 6 bulan, usia 6 bulan. Karena itu saya harus menunggu meme atau adik-adik ini saat dia tidur. Itu nggak boleh ditinggal gitu, karena berbahaya gitu. Dan terus, itu cukup banyak waktu yang dimiliki ya? Nah, itulah waktu saya digunakan untuk menulis, Bun. Di situ ada kelas online dari Ustaz Ahmad Kindi. Nah, saya ikuti itu 1 bulan. 1 bulan. Itu kan waktunya fleksibel banget. Gitu. Fleksibel, kapan pun saya bisa kerjain gitu. Karena itu melalui messenger. Melalui messenger saja. Nah, jadi kan chat saja, jadi tidak pertemuan langsung begini. Jadi waktunya itu tergantung saya gitu. Nah, dari situ ada keberanian untuk menerbitkan karya tulis Bunda waktu itu. Betul. Jalannya mudah, Bun. Tangannya 1 bulan itu harus bisa bikin 1 buku. Oh, dan itu bisa dikerjakan? Bisa. Dibantu mereka, kemudian Bunda menerbitkannya? Atau gimana? Ya. Iya. Waktu itu kan kita di akhir session gitu, setiap peserta itu akan dilomba. Nah, nanti 1, 2 itu akan dibantu diterbitkan. Oke. Sudah berapa buku yang Bunda tulis dalam bentuk novel? Atau apalah gitu? Novel. Sudah berapa? Yang kumpulan cerpen itu yang pertama. Terus itu novel. Terus yang ketiga itu novel juga, tapi kita kerjasama dengan guru ada guru dari Jawa Tengah, ada 1 mahasiswa dari Aceh, lalu 3 kerja di rumah sakit, terus yang 1 saya, jadi 6 orang itu. Jadi total sampai sekarang udah berapa buku, Bun? Ada, kalau saya sendiri 3. Kalau yang bersama-sama? Yang bersama-sama kira-kira 57. Tuh, wah sangat banyak. Itu belum yang dimuat di beberapa majalah bahasa Indonesia di Taiwan ya, seperti Indosuara, Intai, dan lain sebagainya ya. Oke, Bun. Gitu ya. Oke. Bun, ada yang ingin Bunda sampaikan untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup Bunda, terutama yang mengantarkan Bunda bisa mengasah berbagai bakat dan kemampuan. Pada siapa saja Bunda ingin menyampaikan ucapan terima kasih? Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di FLB Taiwan yang sudah memangati saya. Dan kalau ada lomba-lomba selalu nge-tag saya, jadi saya mengikutinya gitu. Juga kepada Bapak Ahmad Kindi yang sudah menjadi guru saya. Juga guru seorang wartawan yang sudah lebih dari 35 tahun dulu kerja sebagai wartawan, yaitu Bapak Kindi. Yang juga sudah membimbing saya. Terus ada lagi Pak Peng Keng Sun. Peng Sun seorang penerbit juga. Hebat. Pada Rian Ferdian juga Mas Dimas.
Akhirnya disebut juga ya, walaupun tidak ada kontribusinya. Oke Bun, pencapaian apa yang sampai saat ini belum bisa Bunda lakukan dan Bunda ingin mewujudkannya? Karena dari segi prestasi kan saya lihat, banyak sekali gitu ya. Apa yang ingin Bunda capai selanjutnya? Ya, pencapaiannya. Ya, saya ingin sekali punya sebuah ya seperti sanggar atau kita punya kayak kafe gitu ya, kafe terus di dalamnya itu ada library. Oh gitu, sip. Nah di situ selain kita duduk-duduk manis minum kopi, kita bisa juga diskusi tentang literasi. Gitu. Oke, luar biasa sekali Bunda. Mudah-mudahan mimpi dan rencananya bisa terwujud dengan cepat ya Bunda ya. Insya Allah, di mana ada keinginan pasti akan selalu ada jalan. Bunda, terima kasih banyak karena terhalang durasi. Kita harus segera mengakhiri kebersamaan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi untuk berbicara panjang lebar ya Bun. Karena masih banyak yang belum saya gali dari Bunda ya. Oke, terima kasih banyak, sehat di sana, sukses selalu, mudah-mudahan semua mimpi dan rencana serta keinginannya bisa terlaksana dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu adalah akhir dari pembicaraan saya dengan Bunda Umi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Ketika kita memiliki bakat, ketika kita ada keinginan, tempat tidak menjadi masalah, dimanapun berada, selalu ada kesempatan bagi kita untuk mewujudkannya. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatnya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.